Kali ini kita akan membahas tentang penerapan turunan atau terapan turunan ya. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari tentang turunan itu apa? Sudah dipelajari, yaitu adalah suatu garis yang bisa dilakukan dengan pendekatan garis singgung, yaitu suatu vektor singgung dari setiap titik yang terletak di suatu kurva. Itu turunan ya. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan turunan? Banyak sekali manfaat dari turunan ini. Yaitu kita ambil salah satunya adalah upaya mencari maksimum dan minimum ya. Jadi mencari atau menentukan adalah maksimum dan minimum ya. Bagaimana kita mencari maksimum dan minimum? Yaitu kalau kita gambarkan suatu kurva begini, kemudian ada sembarang kurva. Kalau dulu kalian di SLTA kurvanya hanya terbatas, yaitu misalnya lingkaran, elip, garis lurus dan sebagainya. Kalau sekarang di sini kurvanya berbentuk bebas ya. Ini misalnya begini ya, seperti itu. Tentu saja kita akan menetapkan secara dari gambar ini, kita bisa tahu bahwa titik-titik maksimum dan minimumnya ya. Tapi definisinya bagaimana? Ini adalah minimum, ini maksimum dan ini minimum ya. Nah, tapi karena ada beberapa maksimum maupun minimum, maka di sini disebut kalau ini dengan ini masih rendah yang ini, berarti di sini minimum lokal. Kalau yang ini dengan yang ini lebih tinggi ini maksimumnya maksimum maksimum yang di sini yang lebih rendah adalah maksimum lokal ya. Jadi ada beberapa maksimum itu, nanti ada beberapa dari maksimum itu yang lokal, tapi ada satu yang paling tinggi. Demikian pula yang minimum. Nah, bagaimana? Nah, nilai maksimum kalau kita ambil misalnya di sini titik C, fungsi C adalah maksimum jadi ini di sini, ini fungsi C adalah maksimum jikalau fungsi C ini lebih tinggi atau lebih besar dari sekitarnya ya. Jadi kalau di sini nilai maksimum F adalah jikalau fungsi C lebih besar atau sama dengan di seluruh fungsi X. Jadi fungsi C ini akan lebih besar dari fungsi X atau di sekitarnya. Ini disebut dengan maksimum. Demikian pula kalau akan disebut minimum jika fungsi C lebih kecil atau sama dengan titik-titik lainnya ya. Jadi itu definisi dari suatu maksimum dan minimum ya. Nanti ada nilai ekstrem ya. Nilai ekstrem itu adalah ya maksimum ya minimum. Nah, nanti ada
ekstrem maksimum dan ekstrem minimum. Nah, sekarang kalau kita pandang maksimum itu apa, letaknya, kalau kita lihat dari gambar ini, kita akan bisa melihat bahwa maksimum itu diperoleh ketika suatu kurva dari naik menjadi turun, itu maksimum. Minimum itu diperoleh dari kurva yang turun kemudian naik, ini adalah minimum. Ini juga minimum, yang ini maksimum, ini juga maksimum, yang ini minimum, ya. Jadi kalau maksimum diperoleh ketika kurva itu bergeraknya semua ke kanan, ya. Ini perjanjian, ya, tidak boleh ke kiri, ya. Perjanjiannya ke kanan dan ke atas, ya. Maksimum diperoleh ketika kurva bergerak naik kemudian mencapai suatu titik dia akan turun, ya. Nah, kalau di sini dia naik kemudian dia turun, dia akan mencapai maksimum. Ini bisa disebut juga nanti suatu titik stasioner, ya. Stasioner di mana garis singgungnya akan berupa garis datar, ya. Begitu. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa titik maksimum itu diperoleh ketika fungsi naik dan ketika fungsi turun. Lah, kapan dia akan bergerak naik dan kapan bergerak turun? Yang disebut, kita pandang suatu kurva begitu, ya. Kita ambil suatu titik, ini X1, ini X2, ya. Jika X2 lebih besar dari X1 dan di sini fungsi X1, ini fungsi X2 dan fungsi X2 lebih besar dari X1. Jadi kalau X2 ini lebih besar dari X1 menghasilkan suatu fungsi yang di mana fungsi X2-nya lebih besar dari X1, maka dikatakan fungsi naik, ya. Jadi dia naik. Demikian pula kalau ini saya teruskan begitu, ya. Di sini ada X3 misalnya. Kalau di buku hanya X1 dan X2, ya. Jika X3 lebih besar dari X2 dan fungsi X3 lebih kecil, tadi kalau lebih besar, sekarang fungsi X2, maka dikatakan fungsi turun, ya. Bagaimana kalau tidak naik maupun tidak turun? Yaitu dia ya tidak naik tidak turun, akibatnya dia garis singgungnya menjadi datar, disebut dengan titik stasioner, ya. Atau nanti akan lebih sering digunakan istilah nanti titik maksimum maupun titik minimum, ya, begitu. Jadi, nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau saya pandang lagi di sini ada kurva, ya.
Ini fungsi X ya. Kita ambil suatu garis singgung di sini, ya. Dengan perjanjian nanti tandanya kita ambil vektor vektornya adalah demikian. Kalau naik plus, kalau turun negatif, kalau ke kanan plus, kalau ke kiri minus atau negatif. Di sini kita lihat dari vektor garis singgung ini vektornya pembentuknya adalah naik atau plus. Di sini vektor horizontalnya adalah ke kanan juga plus. Jadi kalau ini plus, kita lihat pembagian plus dibagi plus adalah plus, ya. Jadi jika suatu garis singgung, jadi bisa direpresentasikan turunan itu bisa direpresentasikan dengan garis singgung, di mana kita lihat vektor pembentuknya adalah ke atas maupun ke kanan, positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif, ya. Maka jika f aksen x lebih besar dari 0, jadi ini dibagi positif 0, maka fungsi naik, ya. Kita lihat di sana, ya. Demikian pula kalau kita ambil suatu titik di sini, ini garis singgungnya demikian, kemudian kita ambil vektor pembentuknya, mau vektor vertikalnya sama horizontalnya, yang demikian ini, yang ini tetap ke kanan atau alias positif, tapi yang ini itu adalah turun atau negatif. Sehingga kalau kita lihat kemiringan dari garis singgung itu adalah negatif dibagi positif. Hasilnya apa? Tentu saja hasilnya negatif atau lebih kecil dari 0. Maka bisa kita tulis di sini, jika turunan dari X itu lebih kecil dari 0, maka fungsi turun. Nah, itulah. Jadi kalau turunan pertama di suatu titik itu garis singgungnya lebih besar dari 0 atau arahnya tangannya ya lebih besar dari 0, maka fungsi naik. Demikian pula kalau lebih kecil dari 0, maka fungsi turun. Nah, ini yang penting sekarang, yaitu bagaimana jika tidak naik atau tidak turun, ya. Ini bisa kita lihat di sini, ya. Salah satunya yaitu vektor singgungnya adalah seperti ini, ya. Kalau demikian, itu berarti vertikalnya tidak ada, yang ada hanya horizontal. Jadi karena vertikalnya tidak ada, berarti 0. 0 dibagi berapapun 0, ya. Sehingga kalau fungsi aksennya ini menghasilkan 0, maka dia akan menghasilkan vektor yang datar, atau tadi pernah disebut dengan titik stasioner, ya. Titik stasioner ya, maksud saya itu jika fungsi aksen X sama dengan 0, alias ini yang vertikal tidak ada dibagi horizontal, 0 dibagi suatu horizontal tetap 0, sama dengan 0, maka fungsi mencapai ekstrem, ya. Mengapa saya katakan ekstrem? Kok tidak maksimum? Karena nanti di sini juga ada minimum, ya. Ada minimum. Di mana minimum ini juga datar, sehingga vertikalnya tidak ada, alias 0 dibagi suatu besaran, hasilnya juga 0.
Sehingga ini akan menghasilkan disebut ekstrim. Nanti ada baru setelah didetail lagi itu ada ekstrim maksimum dan ada ekstrim minimum ya. Jadi ini ada ekstrim maksimum dan di sini ekstrim minimum. Ya, ini pemahaman dari titik ekstrim ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut, tapi yang jelas bahwa suatu nilai maksimum atau minimum itu bisa dicari jika suatu kegiatan atau sesuatu bisa direpresentasikan dalam kurva ya, kurvanya macam-macam. Kegiatan ekonomi berarti penjualannya grafiknya sekian. Ini perkembangan dari prestasi seseorang, begini dia maksimumnya dan minimumnya sekian. Nah, kalau bisa representasikan menjadi suatu bentuk grafik atau kurva demikian, maka kita bisa mencari nilai-nilai maksimum, nilai-nilai minimum dengan menentukan turunannya ya. Dimana saya ulangi, yaitu bahwa jika fungsi aksen itu lebih besar dari 0, maka fungsi akan naik. Demikian pula sebaliknya, jika turunannya lebih kecil dari 0, maka fungsi akan turun. Dan jika f aksen x atau turunannya itu sama dengan 0 alias dia menghasilkan suatu vektor datar seperti ini, maka fungsi akan mencapai ekstrim atau yang disebut juga dengan titik stasioner ya. Jadi ini dipahami, kita nanti akan menggunakannya dalam hal contoh-contoh berikut ini.